Kenapa ada yang skripsi 4 bulan, ada juga yang 4 semester? Karena skripsi bukan cuma soal kertas, tapi hati. Ada yang rajin baca jurnal, tapi kalah oleh cemas. Ada yang pintar analisis, tapi tumbang karena niatnya rapuh. Percaya atau tidak, skripsi selesai bukan karena kuatnya otak, tapi tenangnya hati. Bayangin kamu lagi niat ngetik skripsi, baru 1 halaman, temenmu udah bilang, aku udah bab 3 nih. Dada langsung sesak, jari kaku, atau kamu bawa revisi ke dosen, lalu pulang dengan coretan merah memenuhi kertas. Rasanya kayak semua usahamu sia-sia. Pernah? Banyak orang mencari aplikasi catat referensi, teknik Pomodoro, bahkan template jadwal. Itu penting. Tapi masalah terbesar skripsi sering bukan alatnya, melainkan hatinya. Hati yang goyah, bikin jadwal berantakan. Hati yang penuh gengsi, bikin perfeksionisme. Dan hati yang rapuh, bikin satu coretan dosen terasa kiamat. Pada cerita sebelumnya, diawali dengan semangat, mengejar target, lalu stuck. Sekarang, mari dalami. Apa yang sebenarnya menahan tanganmu mengetik 1 paragraf? Bukan hanya alasan klise, ini perang batin yang halus. Yang pertama, tirani perbandingan. Lihat mereka, maka kamu kecil. Kita hidup di zaman di mana proses teman jadi metrik kesuksesanmu. Notifikasi WA, bab 4 selesai. Dan tiba-tiba seluruh harga diri serasa runtuh. Psikologinya simple, social comparison. Kamu mengukur dirimu dari potongan hidup orang lain. Filosofisnya lebih mendalam. Ketika identitasmu bergantung pada cermin eksternal, setiap cermin yang memantulkan lebih cepat menjadi ancaman. Pertanyaan untukmu, kapan terakhir kali kamu menilai dirimu tanpa membandingkan? Tuliskan 1 hal kecil yang hanya kamu lakukan bukan karena orang lain, tapi karena kamu. Yang kedua, perfeksionisme dan paralisis analitis. Kalau belum sempurna, aku tak menulis. Perfeksionis bukan hanya soal ingin bagus. Ia sering jadi dalih agar tak mulai. Kita mengoleksi ketakutan. Takut salah, takut direvisi, takut dinilai. Hasilnya, analisis berulang tanpa aksi. Filosofinya, kecintaan pada bentuk atau perfection mengalahkan keberanian pada proses. Coba uji kecil. Tulis 1 paragraf tercemar. Bukan karya agung, hanya draft. Beri label versi 0.1. Kalau kamu menolak menulis versi 0.1, berarti kamu sedang mengutamakan citra ketimbang pekerjaan. Yang ketiga, prokrastinasi sebagai regulasi emosional. Lebih nyaman menunda daripada merasa. Prokrastinasi bukan malas murni. Ia merupakan strategi instan untuk memperbaiki suasana hati. Nonton video, scrolling, atau cari pelarian lain. Otakmu memilih rasa baik sekarang daripada kebaikan panjang. Filosofinya begini. Manusia adalah makhluk waktu yang mencari kenyamanan segera. Skripsi menuntut pengorbanan waktu. Itulah yang membuatnya menakutkan. Yang keempat, imposter syndrome dan erosi kompetensi pribadi. Kamu lihat revisi dosen, lalu bisik kecil. Mungkin aku memang tidak pantas di sini. Imposter syndrome mengambil setiap umpan kritik dan mengubahnya menjadi bukti ketidaklayakan. Psikologisnya begini, atribusi kegagalan ke pribadi, bukan ke proses. Filosofisnya, ketika ilmu menjadi ukuran harga diri, setiap koreksi terasa seperti vonis eksistensial. Yang kelima, kehilangan kendali dan learn helplessness. Ketika aturan kampus, jadwal dosen, atau faktor eksternal memutarbalikkan rencanamu, muncul perasaan tak ada gunanya berusaha. Ini bukan sekedar malas, ini learn helplessness. Pelajaran pahit bahwa usaha tak mengubah hasil. Filosofi hidupnya, manusia ingin berdaya. Ketika daya dicabut, makna ikut mengendur. Yang keenam, krisis makna dan eksistensialisme skripsi. Di titik paling dalam, ada pertanyaan besar. Untuk apa semua ini? Skripsi bisa terasa hampa jika maknanya hanya kertas tanda lulus. Filosofisnya, ini masalah telos, tujuan eksistensi. Kalau tujuanmu sempit, hanya ijazah, tenaga akan padam saat rintangan datang. Sebaliknya, bila tujuanmu melekat pada pengabdian, sekecil apapun langkah menjadi bernilai. Renungkanlah, jika skripsimu bukan hanya untuk ijazah, untuk siapa lagi ia berpihak? 7. Beban moral dan harapan sosial. Keluarga, teman, kultur kampus, semua menaruh ekspektasi. Ada rasa malu sosial kalau terlambat, ada tekanan finansial, ada tuntunan praktis. Psikologisnya, shame and social anxiety mempercepat penghindaran. Filosofisnya begini, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab pribadi kadang bertabrakan. Kita terpecah antara memenuhi harapan orang lain atau menegakkan integritas diri. Yang kedelapan, cognitive load dan decision fatigue. Jangan remehkan beban kognitif. Memilih topik,
Metode, referensi, format, itu keputusan kecil yang menumpuk. Setiap keputusan memotong energi otak. Ketika baterai keputusan habis, kita berhenti. Otak juga punya kantong energi. Skripsi menuntut manajemen sumber daya mental. Yang kesembilan, konflik spiritual. Jarak antara ikhtiar dan tawakal. Terakhir, ada konflik spiritual. Bingung di mana batas antara usaha dan penyerahan. Ada yang merasa bila dia tawakal berarti pasif, ada yang berikhtiar tapi takut kehilangan ridho Allah. Ini luka halus, hati yang ragu apakah perjuangan ini mendapat restu ilahi. Filosofi Islam mengajar keseimbangan, ikhtiar disertai tawakal, bukan salah satu yang meniadakan lainnya. Tapi jiwa yang lelah sering gagal menimbang keduanya. Jika semua itu menempel di dirimu, membanding-bandingkan, perfeksionisme, takut, makna yang hilang, sampai pertanyaan pada Tuhan, maka kini jelas, yang kamu hadapi bukan sekadar bab 3. Kamu sedang diuji untuk mengenal diri dan niat. Maka mulailah dari dalam. Yang pertama, niat ganda, seimbang. Jangan hanya ingin lulus, tapi juga ingin menunaikan ibadah ilmu. Rasulullah SAW mengingatkan, amal tergantung niat. Ucapkan setiap kali mau menulis, ya Allah mudahkan aku. Niatku karenamu dan untuk selesai tepat waktu. Yang kedua, tekad yang terukur. Islam mengajarkan amal kecil tapi konsisten. Buat kontrak 500 kata per hari, 2 jam tanpa gadget. Chill tapi istiqomah. Yang ketiga, ritual mental. Sebelum mengetik, ambil wudhu, doa singkat, tarik napas 3 kali, lalu mulai. Biar otak tahu, ini bukan beban, ini ibadah. Yang keempat, atur emosi dengan jujur. Catat apa yang bikin kamu takut. Revisi, penolakan dosen, bicara ke teman atau mentor. Islam mengajarkan syuro, saling menguatkan, bukan memendam. Kenali ritme diri. Ada yang pagi segar, ada yang malam lebih fokus. Susun blok waktu sesuai fitrah energimu. Jangan paksakan jam orang lain. Hati yang tertata menjadikan skripsi bukan sekadar syarat kelulusan, tapi ibadah yang mendewasakan. Ingat kalimat ini, selesaikan dirimu, lalu selesaikan skripsimu. Karena skripsi bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling lurus niatnya. Yang hatinya bening, jalannya ringan. Kalau kamu ngerasa skripsi itu lebih berat di hati daripada di kepala, mari berbagi cerita di komentar. Saya Rizal, sampai jumpa di video berikutnya.